Minasan, konnichiwa. インドネシアにある旅行会社のジャバトインターナショナルの動画をご覧いただきありがとうございます。私たちはインドネシアにある日常や珍しいものをテーマに動画を作成していく予定です。今回はジャカルタのコタを歩いて回ってきました。ジャカルタ発祥の地と言われる歴史深いコタの価値をご紹介します。オランダ東インド会社時代の港や建物、日本が統治していた頃の建物など興味深いところが目白押しです。最後までゆっくりご覧ください。Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di channel YouTube kami, Nihon Ryoko Indonesia, Jabato Internasional. Kali ini kita mau mencoba menikmati keindahan kawasan kota tua Jakarta dengan berjalan kaki. Perjalanan kita dimulai dari stasiun Jakarta Kota. Stasiun ini didirikan pada masa penjajahan Belanda di tahun 1887 oleh Bataviase Oosterspoorweg Maatschappij atau masyarakat lokal menyingkatnya menjadi BEOS. Stasiun ini mempertahankan ciri khas bangunan kuno dan menggabungkan gaya arsitektur Art Deco dan lokal. Sampai saat ini, Stasiun Jakarta Kota masih beroperasi sebagai salah satu stasiun utama di Jakarta. Dari stasiun Jakarta Kota, kita menuju Pelabuhan Sunda Kelapa. Berjalan kaki menuju ke sana, kita akan melewati gedung-gedung tua sepanjang kota tua, seperti Museum Bank Indonesia, Toko Merah, area pertokoan, hotel, dan lainnya. Kemudian, kita akan masuk ke Jalan Cengkeh yang mengarah langsung ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa dikenal sejak abad 12, dan pada masa itu merupakan pelabuhan terbesar dan terpenting di Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Daerah sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa ini merupakan daerah penting dan memiliki sejarah yang sangat tinggi karena merupakan cikal bakal berdirinya kota Jakarta. Saat ini, Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan kawasan wisata dan juga masih beroperasi sebagai pelabuhan antar pulau, dan dalam proses bongkar muat barangnya masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Dari Pelabuhan Sunda Kelapa, ayo kita menuju ke Museum Bahari. Selama era kolonial Belanda, VOC menggunakan museum ini sebagai gudang hasil komoditas utama seperti rempah-rempah, kopi, teh, tembaga, timah, dan tekstil. Juga pada masa Jepang, museum ini digunakan sebagai tempat penyimpanan barang logistik tentara Jepang. Sekarang kita bisa lihat di museum ini ada dunia kemaritiman Indonesia di masa lampau, dari jenis perahu-perahu tradisional, kapal pada zaman VOC, dan peninggalan sejarah kolonial Belanda. Selanjutnya, Menara Syahbandar. Menara Syahbandar terletak masih dalam satu komplek dengan Museum Bahari. Menara ini pertama kali didirikan pada tahun 1939 sebagai menara pengawas lalu lintas kapal di Batavia. Juga berfungsi sebagai kantor pajak barang-barang yang dibongkar muat di Pelabuhan Sunda Kelapa.
Kita bisa menaiki tangga menara, menelusuri ruang-ruangannya, mencapai puncak, dan melihat pemandangan sekitar dari atas. Di menara ini terdapat 7 meriam tembak peninggalan VOC yang berfungsi untuk menghalau musuh. Kemudian, kita akan melanjutkan perjalanan ke Gedung Galangan yang terletak di seberang Menara Syah Bandar. Gedung Galangan ini didirikan pada tahun 1628 dan sekarang gedung ini digunakan sebagai kafe, restoran, dan sekolah musik. Selesai dari Gedung Galangan VOC, kita menuju Taman Fathahillah. Taman Fathahillah merupakan pusat kawasan Kota Tua Jakarta. Tempat ini berdiri beberapa bangunan tua, seperti bekas Balai Kota Jakarta, Museum Fathahillah, Museum Wayang, Kantor Pos Kota, dan bekas gedung pengadilan tinggi yang sekarang menjadi museum keramik. Kita bisa loh menyewa sepeda untuk berkeliling area ini sambil berfoto ria. Perjalanan kita sebenarnya berakhir di sini. Tapi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mencoba makan siang di kawasan Kota Tua. Di sini banyak loh restoran dan kafe dengan nuansa vintage, seperti Cafe Batavia dan Kedai Seni Jakarta. Menu yang ditawarkan juga beragam, mulai dari makanan Nusantara, Chinese, hingga Western. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.